Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik ya, pertama-tama ya siswa maupun siswi kelas 1 ya, yang Bapak cintai karena Allah. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Ya, Bapak ingin menanyakan karena di 2 minggu yang lalu ya kita belajarnya di off dulu ya karena kita melaksanakan PTS ya, dan sekarang kita mulai pembelajaran lagi ya. Semoga kalian tetap semangat di dalam menuntut ilmu ya. Dan juga pada hari ini kalian semuanya baik-baik saja, baik siswa maupun siswinya, dan juga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah kita, akidah akhlak. Ya, silahkan kalian siapkan bukunya dan juga buka di halaman 31 ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengenal akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, pada materi kali ini kita masuk ke pelajaran 6 tentang rajin dan malas ya. Perlu kalian perhatikan ya, sudah pasti kalian ketahui mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk di antara rajin dan malas ya. Karena sebelumnya kita juga belajar tentang apa akhlak baik dan buruk, yaitu tentang jujur dan dusta. Nah, kita melanjutkan kembali pada kesempatan kali ini ya tentang rajin dan malas. Nah, sebelum mulai, Bapak ingin tanya ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan rajin? Rajin artinya yaitu giat dalam berusaha dan bersungguh-sungguh. Itu yang dinamakan rajin. Berarti kalau dia giat, berusaha dan bersungguh-sungguh, maka dia rajin ya. Dan perlu ya anak-anak ketahui ya, rajin itu merupakan akhlak yang terpuji ya, akhlak baik ya. Karena apa? Ketika kita rajin, maka rajin tersebut ya, ketika kita rajin dan akan membawa pada keberhasilan. Ketika kita rajin akan membawa hasil yang memuaskan bagi kita. Contohnya ketika kita rajin belajar ya, maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Karena apa? Karena kita giat dan berusaha dan bersungguh-sungguh ketika belajar, maka kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu ya yang dimaksud ya, yang dinamakan dengan rajin. Dia giat dalam berusaha dan bersungguh-sungguh. Ya, sebagaimana kalian perhatikan ya, ada pepatah mengatakan manjadda wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya, jadi manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Maka ketika dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, dia ya insya Allah akan berhasil. Atau dalam belajar ya, maka kita harus tanamkan akhlak baik ini, akhlak terpuji ini di dalam diri kita, yaitu kita selalu rajin, baik di dalam belajar, di dalam beribadah, ataupun di dalam ketika kita membantu orang tua di rumah. Ya. Rajin ya menjadikan kita pandai ya. Pandai dalam apa? Dalam hal ya ketika kita membantu ya, beribadah ya. Jadi rajin belajar menjadikan kita pandai. Ya. Ketika kita rajin belajar menjadikan kita pandai, kita benar-benar ya akan mendapatkan hasil apa yang kita selama ini inginkan ketika rajin. Karena rajin belajar menjadikan kita pandai.
Dan perhatikan, dan rajin, ketika kita rajin membantu orang tua, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Ya, jadi bukan rajin dalam hal belajar saja, jadi dalam membantu orang tua. Ya, ini jadi merupakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yang membantu orang tua di rumah. Dan rajin beribadah menjadikan kita dicintai oleh Allah. Ya, jadi giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicintai oleh Allah karena kita rajin beribadah. Nah, ini yang dinamakan dengan rajinnya. Jadi kita harus bisa tanamkan di dalam diri kita, ya baik siswa maupun siswi, ya kita tanamkan, kita harus rajin, ya jangan sampai malas. Ya, kita akan bahas tentang apa itu malas. Malas adalah kebalikan dari rajin. Berarti dia malas-malasan. Ya, dan ini merupakan akhlak yang buruk. Ya, sedangkan tadi rajin akhlak baik, akhlak terpuji. Berarti kalau malas akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Ya, jadi malas adalah kebalikan dari rajin. Berarti dia tidak giat, ya, tidak berusaha, dan tidak mau sungguh. Itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan malas. Ya, berarti dia kebalikan dari rajin. Tadi rajin apa? Giat, berusaha, dan bersungguh-sungguh. Sedangkan malas berarti dia tidak giat, tidak berusaha, dan tidak mau sungguh-sungguh. Ya. Malas beribadah ialah sifat orang munafik. Ya, jadi malas ketika beribadah ini, perhatikan, salah satu termasuk dari orang munafik. Ya, dan setan menyukai orang yang malas. Nah, perhatikan ya adik-adik, siswa maupun siswi, ya berarti kalau di antara kalian ada yang malas, maka setan akan menyukai orang tersebut. Ya, maka hindarkan atau jauhi ya sifat malas kita. Ya, maka kita harus apa tadi? Rajin, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu ya kalian perhatikan juga, malas merupakan pangkal kegagalan. Ya, kenapa? Ya, orang malas pasti akan gagal. Dia tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh, pasti dia akan gagal. Ya, merupakan gagal. Ya, akan gagal. Ya. Malas belajar menjadikan kita bodoh. Ya, ketika kita malas belajar, tidak mau membaca, tidak mau berusaha dalam belajar, tidak mau mencari, ya maka kita akan bodoh, tidak akan tahu tentang ilmu. Dan malas berusaha membuat kita gagal, tidak mau berusaha, pasrah saja. Ya, maka dia akan gagal. Dan yang terakhir ya, dan malas beribadah, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malas beribadah, malas menunaikan sholat 5 waktu, ya maka dia akan dibenci oleh Allah. Maka bagi adik-adik yang siswa maupun siswi, ya mari perhatikan sini, Bapak kasih doa ya agar terhindar dari sifat lemah dan sifat malas. Ya, apa doanya? Bisa kalian lihat di buku halaman 32, doa agar terhindar dari sifat lemah dan malas. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya, bisa kalian hafalkan ini doa ya agar kalian terhindar dari sifat malas. Ya, meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat malas, karena sifat malas akan disukai oleh setan. Dan sifat malas juga ketika beribadah merupakan sifatnya orang munafik, yang dimana orang munafik ya kelak nanti dia akan kekal di dalam neraka. Ya, maka kita harus jauhi akhlak yang buruk ini, hilangkan dari diri kita
sifat malas ini. Ya, dengan apa ya? Dengan kita selalu rajin, dan kita juga selalu berdoa agar terhindar dari sifat malas. Ya, ini tadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat ilmunya buat kalian. Dan pada pertemuan kali ini ya hanya pembelajaran saja, ya tidak ada tugas. Kalian cukup didengarkan, disimak baik-baik video pembelajarannya dari awal sampai yang terakhir dan dipahami videonya. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.